Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Mudik gratis Pemprov DKI Jakarta diserbu warga. Ratusan warga rela antri panjang demi sembako gratis. Jelang Lebaran, Polri perkirakan 123,8 juta orang akan mudik. Pemerintah umumkan perubahan cuti Idul Fitri 2023. Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Berikut berita pilihan selengkapnya. Mudik gratis yang digelar Pemprov DKI Jakarta diserbu warga masyarakat. Namun warga sempat merasa kesulitan saat melakukan pendaftaran online, yang membuat sebagian warga terpaksa tak bisa ikut mendaftar mudik gratis. Antrian pendaftaran mudik gratis ini terlihat Senin pagi di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Rawabuaya. Banyaknya warga yang mendaftar membuat antrian pun dibatasi hingga 150 pendaftar per harinya. Untuk pendaftaran awal, warga diharuskan mendaftar secara online di website mudikgratis.jakarta.go.id. Setelah mendaftar secara online, barulah melakukan verifikasi ulang di kantor Suku Dinas Perhubungan terdekat di Jakarta. Untuk pendaftaran sendiri, peserta pendaftar hanya perlu menyertakan KTP, kartu keluarga, STNK bagi yang membawa motor, dan kartu vaksin. Pemprov dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan kuota sebanyak 19.280 orang untuk penumpang dan 690 orang untuk motor dengan 19 kota tujuan di antaranya Tegal, Pekalongan, hingga Palembang. Untuk setiap kartu keluarga, maksimal hanya diperbolehkan mendaftar untuk 4 anggota keluarga. Namun, terjadi beberapa kendala, khususnya saat pendaftaran secara online. Gangguan server yang sering terjadi membuat warga kesulitan untuk mendaftar. Bahkan ada warga yang mendatangi gerai verifikasi di kantor Sudin Jakarta Barat dengan harapan dapat mendaftar secara langsung atau offline. Tak hanya itu, minimnya petugas di gerai verifikasi membuat warga harus antri berjam-jam. Pak, persyaratannya gimana sih Pak untuk daftar mudik ini Pak? Ya persyaratannya ya KK, terus poster itu. Poster tuh Yang ketiga. yang ketiga. Pak, sulit nggak sih Pak untuk pendaftaran ini Pak? Ya lumayan ya sulit ya nggak sulit ya lumayan ngantri. Oh, ngantri ya. Mudik mana Pak? Semarang. Semarang. Berapa orang Pak rencana Pak? 4 orang. Bisa ya Pak langsung ngurus berempat orang? Katanya satu kakak 4 orang. Berarti ini satu keluarga Pak? Satu keluarga. Dapat tiketnya Pak? Susah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kemana? Ya? Nggak bisa masuk kemana? Logingnya nggak bisa masuk. Susah. Udah berapa hari Pak? Mencoba login? Dari awal bukaan sih. Jadi anak saya, istri saya, terus saudara saya juga bantu nggak bisa masuk, nggak bisa dapat. Itu apa? Nggak bisa dapat lah intinya. Susah logiknya susah masuknya. Terus di sini mau apa Pak? Ya saya pikir sih infonya sih dari offline juga bisa gitu sih, ternyata sini harus itu mulai online dulu, nggak bisa langsung di tempat. Bisa. Infonya sih ada sih langsung offline di sini ada sih sebenarnya, cuman kayaknya sih nggak melayani karena sangat banyaknya yang online. Berarti Bapak kecewa nggak nih Pak? Ya kecewa sih, iya sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Emang belum beruntung itu aja. Waktu pendaftaran ini ada kesulitan nggak sih Bang? Sulit, ada kendala waktu pendaftaran di awal, apalagi pas di hari pertama pembukaan pendaftaran. Itu kendala di awalnya server down, katanya server down. Sampai daftar berkali-kali, keterangan yang tertulisnya email sudah terdaftar, padahal kita belum ada daftar sama sekali. Sampai akhirnya datang ke sini untuk cross check dan bener di sini juga nggak ada kegiatan. Ada petugas tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena server mereka sedang down. Itu sih Tapi kendalanya. abang udah bisa nih Bang? Alhamdulillah untuk pendaftarannya sudah bisa, cuman lagi di sini kurang koordinasinya. Jadi banyak sekali harus ngambil nomor antrian dulu, dan hari ini ngambil nomor antrian untuk besok, dan begitupun yang besok ngambil nomor antrian untuk lusanya lagi baru bisa diproses gitu sih Bang. Rencana mau pulang kemana Bang? Kalau saya rencana sama keluarga mau pulang ke Malang. Malang. Berapa orang?
satu kakak maksimal 4 orang. Saya bertiga sama anak dan istri. Ya, alhamdulillah kita untuk tahun ini Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mempunyai program mudik gratis bagi warga Jakarta yang ingin mudik di tahun ini untuk kembali ke kampung halaman. Ya, itu kita mulai pendaftaran secara online mulai kemarin tanggal 23 Maret 2023 ya, kurang lebih sampai tanggal 13 April, dan ada sekitar 19.280 kuota yang kita siapkan untuk seluruh provinsi DKI Jakarta. Dan untuk verifikasi bagi mereka yang sudah daftar online, kita dilaksanakan di tiap stasiun perhubungan Jakarta, di hubungan Jakarta, termasuk di stasiun perhubungan Jakarta Barat ini. Dan kita punya kuota untuk sementara ini, kita dapat batasi antara 150 sampai 200 orang per hari bagi mereka yang sudah mendaftar secara online. Seperti itu. Kita ada 19 kota tujuan yang kita siapkan, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun kota-kota Jawa Timur, dan beberapa yang di Sumatera. Pak, persyaratannya apa aja sih, Pak? Itu antara lain KTP, kemudian KK, kemudian persyaratan sudah vaksin, minimal vaksin 1, vaksin 2, ini untuk vaksin COVID-19 ya, seperti itu minimalnya. Pak, kalau untuk Jakarta Barat sendiri kuotanya berapa, Pak? Kalau kita untuk yang ini kita tidak tentuin, kita hanya kalau memang sudah memenuhi target, kita akan hentikan hasil target. Pendaftaran mudik gratis ini akan dibuka sejak tanggal 23 hingga 13 April 2023 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat menggerebek sejumlah gudang penyimpanan dan distributor penjual miras berkedok toko sembako di Jalan Semanan Raya, Kalideres. Dalam penggerebekan tersebut, petugas sempat memanjat tembok dan membuka paksa gudang miras dengan alat pemotong rantai. Gerbang gudang penyimpanan dan distributor minuman keras yang berada di Jalan Semanan Raya, Kalideres ini langsung tertutup rapat saat mengetahui petugas kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat datang ke lokasi. Meski demikian, petugas tak kehabisan akal. Sejumlah petugas pun terpaksa harus memanjat tembok agar bisa masuk ke dalam gudang. Bahkan petugas juga menggunakan alat gerinda untuk memotong rantai yang mengunci rapat gerbang gudang miras ini. Benar saja, setelah petugas berhasil masuk ke dalam gudang, didapati ribuan botol minuman keras berbagai merek yang tersimpan rapih di dalam ratusan dus. Keberadaan gudang penyimpanan dan distributor minuman keras yang berkedok toko sembako ini memang kerap meresahkan warga. Tak hanya beroperasi sejak lama, gudang penyimpanan dan distributor minuman keras ini juga masih nekat membandel karena kedapatan menjual miras di bulan suci Ramadan. Ini kami dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat, melaksanakan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya melalui Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat untuk melakukan operasi minuman keras, yang mana hari ini kami menindak 2 gudang penyimpanan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Semanan. Dan tadi kan sempat anggota juga naik-naik ke atas ataupun ada pembongkaran tadi gerbang, itu kenapa, Dan? Karena gudang penyimpanan ini mempunyai modus, yaitu dia buka seperti loket. Dan pada saat dia melihat ada petugas, dia tutup, kemudian dia gembok dari dalam. Sehingga tadi memaksa anggota harus saya perintahkan untuk naik lewat genteng untuk masuk ke dalam, akhirnya bisa dibuka. Nah, saat dibuka di dalam ditemukan apa, Dan? Di dalam ditemukan bermacam merek minuman keras, mulai dari whisky dan lain-lainnya, itu kira-kira ada ratusan dus. Sangat meresahkan nggak sih, Pak? Ya, cukup meresahkan juga lah bagi masyarakat. Meresahkannya seperti apa, Pak? Ada yang mabuknya nggak pulang, yang macam-macam. Kan orang namanya minuman nggak sadar. Tapi udah beroperasi lama nih, Pak, ya? Terus maunya warga gimana, Pak? Ya kalau maunya warga, maksudnya kalau di bulan-bulan ini jangan jualan lah. Ya, kita menghormati. Hormatinya begitu. Tapi bulan puasa ini buka nih? Enggak.
ada teguran Pak dari warga Pak? Warga juga ada tegur, gimana ya kalau orang-orang itu nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa apa-apa Pak. Orang-orang bekerja kayak dengan orang-orang ini banyak uang dan apa dia bisa aja ya. Kalau warga aja sekedar buat kasih tahu doang. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, petugas kemudian menyita ribuan botol miras tanpa izin edar tersebut dan mendata sang pemilik gudang tersebut di Mapolsek Kalideres. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Di momentum Ramadan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Basnas menggelar kegiatan hapus tato massal di Aula Masjid Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Usai melakukan pendaftaran secara online, satu persatu warga masyarakat yang hendak menghapus tato di Aula Gedung Wali Kota Jakbar diwajibkan menjalani rangkaian screening kesehatan dalam kegiatan program hapus tato massal yang digelar oleh Pemprov DKI dan Basnas. Sebanyak 75 peserta yang hadir ini telah mendaftar. Penghapusan tato tubuh ini dilakukan menggunakan teknologi laser. Kegiatan hapus tato massal di momentum bulan suci Ramadan ini sengaja digelar guna memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang berniat menghapus tatonya untuk lebih fokus dalam beribadah. Sementara program hapus tato tanpa dipungut biaya ini mendapat apresiasi dari para peserta. Ini murni gratis. Pak, alasannya ingin menghapus tato apa? Ya, sebenarnya semua orang kan ingin berubah, ingin semuanya baik. Dan setelah saya mengetahui kalau sebenarnya tato itu untuk muslim ya, karena saya orang muslim, itu sebenarnya tidak baik. Jadi orang yang membuat dan minta ditato itu sama-sama ditato oleh Allah gitu ya. Jadi setelah saya sadar itu ya saya berusaha sebaik mungkin. Ini kegiatan dari koordinasi antara Basnas dan Pemprov DKI, tepatnya di Wali Kota Jakarta Barat, terkait dengan penghapusan tato. Kita di Wali Kota ini terus terang sangat berterima kasih terhadap Basnas karena warga kita diberikan kesempatan untuk kembali hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga ketika selesai bulan Ramadan mereka tiba kembali tanpa dosa, tanpa masalah apapun, hingga putih bersih. Berapa target hari ini? Ini target hari ini 75 orang. Sementara program hapus tato massal ini akan terus dilakukan secara rutin selama bulan Ramadan. Untuk hari ini hanya diselenggarakan di wilayah Jakarta Barat. Sementara untuk besok dan seterusnya akan digelar di lokasi lain di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Bulan suci Ramadan begitu terasa dengan berbagai ciri khas seperti yang terlihat di Pasar Tanah Abang, Blok B, Jakarta, di mana semarak tren baju muslim mulai beragam kala memasuki hari kelima bulan Ramadan. Berikut laporan langsung reporter Simpo TV Jihan Nabila. Baik pemirsa, sudah 5 hari umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana aktivitas di Pasar Tanah Abang sendiri ini, tepatnya di Blok B, sudah cukup ramai dan dipenuhi oleh para pedagang baju muslim. Ya, walaupun kita ketahui bahwa Lebaran ini masih sekitar 25 hari lagi, namun masyarakat ini sudah bersiap-siap lebih awal dan berantusias untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain untuk membeli baju diri sendiri, banyak juga masyarakat yang membeli secara grosiran, yang nantinya ini akan dijual kembali. Tepat saya berada ini tepatnya di Blok B, memang sudah cukup ramai, dan tadi di mana berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari para pedagang baju muslim dan juga para penjaga di sini, memang keramaian terjadi di Pasar Tanah Abang ini di akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Berikut pernyataan dari salah satu pedagang baju muslim yang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di kami tuh bukan ke anak muda, jadi menyeluruh itu kayak kalau di baju produk Arista buat tahun ini kita fokus ke majelis taklim. Kenapa majelis taklim? Karena waktu itu kan pandemi, udah banyak majelis taklim terhenti kegiatannya di 2 tahun 3 tahun belakang. Jadi kita fokus yang dipakai majelis taklim itu kan rata-rata ibu-ibu, terus yang muda ada berapa ya kayak gini-gini, bahan seruti printing dengan motif-motif jilbabnya agak panjang. Nah gitu, itu untuk habis tahun ini karena pandemi ya, kemarin juga mungkin nggak belanja, mereka mempercepat. Jadi dari yang sebelum Ramadan sudah belanja duluan mereka. Untuk yang sekarang karena saya pedagang,
saya berharap mudah-mudahan doa saya dijabah, doa semua orang juga masih belanja lagi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Natali Rusli sebagai tersangka atas kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merugikan korbannya hingga puluhan juta. Pihak Polres Metro Jakarta Barat Senin sore menetapkan Natalia Rusli sebagai tersangka setelah tersangkut tindak pidana kasus penipuan dan penggelapan pasca dilaporkan oleh korbannya Ferawati Sanjaya yang juga merupakan korban perkara Koperasi Indosuria. Kasusnya berawal pada saat 12 April 2020 lalu, di mana tersangka yang mengaku sebagai pengacara mengajukan diri untuk menjadi kuasa hukum korban Ferawati dalam perkara Indosuria dengan menjanjikan dapat mencairkan uang korban sebesar 40%. Untuk jasa tersebut, tersangka meminta uang terhadap korban. Karena percaya dengan tersangka, akhirnya korban menyerahkan uang sebesar 45 juta rupiah yang diserahkan pada bulan Juni 2020. Namun sampai saat ini tersangka tidak menepati janjinya. Padahal tersangka pada tanggal 12 April 2020 saat itu belum disumpah dan dilantik sebagai advokat. Tersangka baru dilantik menjadi pengacara pada tanggal 16 September 2020 dan baru dapat beracara di persidangan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menegaskan, tersangka Natali Rusli bukan ditangkap, melainkan menyerahkan diri ke kantor polisi pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 21.00 setelah sebelumnya buron selama 4 bulan. Pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 yang bersangkutan menyerahkan diri, langsung datang ke Polres Metro Jakarta Barat. Ya, jadi saya pertegas lagi bahwa yang bersangkutan datang menyerahkan diri. Jadi jangan ada lagi nanti yang simpang siur terkait masalah penangkapannya. Kami jelaskan bahwa yang bersangkutan datang seorang diri untuk menyerahkan diri terkait tindak pidana yang dia lakukan. Selain menahan Natalia Rusli, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah berkas profesi advokat milik tersangka, kartu anggota pos Kumdim, tanda terima pengiriman, 1 bundel nasabah Indosuria, surat perjanjian hukum FAB, slip setoran Bank BCA. Atas perbuatannya melawan hukum, Natali Rusli dipersangkakan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Di tengah melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok di awal bulan suci Ramadan, jajaran Polri di Polda Metro Jaya membantu meringankan masyarakat yang terdampak dengan membagikan ribuan paket sembako. Salah satunya kepada warga Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Ratusan masyarakat Sawah Balong, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat ini tampak antusias dengan rela antre untuk mendapatkan paket sembako yang diberikan secara gratis oleh jajaran kepolisian Polda Metro Jaya pada Senin sore. Meski di tengah guyuran hujan, ratusan masyarakat yang kebanyakan lanjut usia dan ibu rumah tangga ini tak menyurutkan mereka untuk datang berbondong-bondong ke lokasi. Bahkan sambil mengenakan payung, sebagian dari mereka pun membawa serta anak balitanya. Pembagian paket sembako gratis ini merupakan kepedulian seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia yang mendapat perintah langsung dari Presiden Jokowi untuk segera membantu kesulitan masyarakat akibat melambungnya harga sejumlah bahan pokok di awal bulan suci Ramadan dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang terdampak. Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan Polri untuk masyarakat Indonesia. Hal ini didasari bahwa fluktuasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat pada awal bulan puasa sangat memiliki dampak terhadap masyarakat di Indonesia. Sehingga Bapak Presiden menginstruksikan kepada Bapak Kapolri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Sementara itu, dengan pembagian paket sembako berisi beras 1 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan sejumlah mie instan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Saya berterima kasih banget ya atas bantuan dari Pak Kapolri. Saya senang banget. Harapannya bagaimana ke depannya, Bu? Harapannya ya supaya gimana ya? Sering. Ya, supaya sering-sering berbagi sembako. Oke, Pak.
Senang nggak? Alhamdulillah senang saya dikasih sembako ini sama bapak-bapak polisi. Semoga Allah kasih barokah semuanya. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya diketahui telah menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut sebanyak 7.500 paket sembako yang tersebar ke 10 titik, yakni di seluruh Jakarta, Kota Depok, Tangerang Selatan, dan Kota serta Bekasi. Sementara khusus di Jawa Barat sebanyak 1.000 paket sembako disalurkan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di wilayah Kembangan dan Tambora. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Menjelang arus mudik tahun 2023, Polri memprediksi sekitar 123,8 juta orang akan melakukan mudik pada tahun ini. Adapun kenaikan jumlah pemudik dikarenakan pemerintah telah melonggarkan peraturan pembatasan aktivitas masyarakat. Jelang arus mudik 2023, Polri memprediksi akan mengalami peningkatan jumlah pemudik yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah pemerintah tidak menerapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, diperkirakan ada sekitar 123,8 juta pemudik yang akan melaksanakan mudik pada tahun ini. Dedi mengungkapkan jumlah tersebut mengalami peningkatan 14,2% dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2022. Lebih lanjut, Dedi menambahkan, untuk mensukseskan pelaksanaan arus mudik, pihaknya dan stakeholder terkait akan berupaya mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas mudik 2023. Lebaran kali ini mungkin diperkirakan juga di antara tanggal 21 dan tanggal 2022, tapi kita masih menunggu pengumuman resmi, tapi yang sudah jelas untuk cuti ini sudah diajukan menjadi tanggal 19 April. Oleh karenanya, tidak ada kemungkinan untuk peningkatan arus mudik cukup signifikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, pada saat memimpin rapat koordinasi persiapan awal menyambut mudik Lebaran secara daring pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu, sementara dari data Kementerian Perhubungan dan hasil survei yang sudah dilakukan, diprediksikan bahwa pergerakan masyarakat dalam mudik Lebaran tahun 2023 ini mencapai 123,8 juta orang ini akan mengalami yang akan mudik, dan hal tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 14,2%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Simpo TV. Pemerintah telah menyampaikan rilis resmi terkait perubahan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah di kantor Kemenko PMK pada Rabu 29 Maret 2023. Pemerintah melalui Kemenko PMK resmi memajukan dan menambah masa cuti bersama yang terhitung dari 19 April hingga 25 April 2023. Jadi ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk tahun 2023 itu ada revisi rencana libur bersama dalam rangka Idul Fitri tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 29 Maret 2023, saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan rapat tingkat menteri guna mengevaluasi SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, kemudian Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah, dan Gus Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Kaumas. Yang kedua, rapat tingkat menteri ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat internal tanggal 24 Maret 2023, di mana Presiden RI meminta agar libur cuti bersama pada tanggal 21, 24, 25, 26 April 2023 yang sesuai SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023 dirubah menjadi tanggal 19, 20, 21, 24, 25 April
2023. Dalam hal ini cuti bersama digeser lebih maju dan ditambah 1 hari pada tanggal 19 April 2023. Jadi di samping dimajukan, ada 1 hari yang digeser dari yang di belakang ditaruh ke depan, ditambah 1 hari lagi, sehingga ada penambahan 1 hari pada libur tahun Idul Fitri tahun 2023 ini. Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah 1 hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan massa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni 21 April 2023. Diperkirakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang secara periodik memang dilakukan tiap tahun menjelang Idul Fitri. Tahun ini yang akan mudik sebanyak 123 juta orang. Dan ini mengalami kenaikan yang sangat drastis dibanding tahun lalu, karena pada tahun lalu diperkirakan yang mudik sekitar 85 juta. Berkenaan dengan itu, melalui rapat tingkat menteri ini, Menteri Pan-RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama telah melakukan penandatanganan atas perubahan SKP 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Kemudian saya mohon seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perhubungan, TNI Polri, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan assessment secara berkala guna mengantisipasi pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 sehingga pelaksanaan operasional di dalam mengendalikan arus mudik bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap agar siapa saja memanfaatkan kesempatan baik ini untuk agar penambahan cuti bersama ini membuat perencanaan mudik Lebaran akan semakin lebih baik, matang, mulai dari sekarang sehingga bisa terhindar dari kemacetan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Saya juga mohon bantuan kepada rekan-rekan wartawan, teman-teman penggiat mass media untuk menyampaikan perubahan tanggal cuti bersama ini dengan himbauan kepada masyarakat secara luas. Semoga mudik tahun ini merupakan mudik yang menyenangkan dan mengesankan. Demikian penjelasan dari saya atas perhatian rekan-rekan wartawan. Saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas dengan kesadaran dan tanggung jawab berkenan untuk menyebarluaskan informasi ini secepat mungkin agar mereka yang akan mudik bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dan sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan, sikap penolakan PDI Perjuangan adalah berdasarkan landasan yang kuat, baik secara ideologi, konstitusi, dan historis. Menanggapi batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan bahwa sikap penolakan PDI Perjuangan ini adalah berdasarkan landasan yang kuat, baik secara ideologi, konstitusi, dan juga historis. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan jika PDI Perjuangan turut merasakan duka dan kesedihan atas keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah yang dijadwalkan pada bulan Mei 2023 mendatang. Di sisi lain, Hasto mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tetap akan mencari solusi demi kemajuan sepak bola tanah air yang baik di masa depan. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Kami bertindak atas keyakinan ideologi yang didukung oleh perintah konstitusi, sejarah, dan juga melihat masa depan. Bahwa ini merupakan hal yang sangat pahit, kami merasakan itu. Kami ikut sedih, kami ikut berduka, tetapi dalam konteks ini kita adalah bangsa gembelengan. Kita bangsa besar yang tidak mudah runduk dalam
berbagai kesalahan, tapi kita kemudian mencari jalan keluar bagi masa depan, karena cita-cita pokok kita kan bagaimana kita menghasilkan suatu kesebelasan sepak bola yang handal, bukan menjadi event organizer. Dari Jakarta, Muhammad Solehan, Jihan Galuh melaporkan untuk Sinpo TV. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan perkara peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa dinilai telah terbukti secara sah menjual, menawarkan, menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu hasil sitaan dengan berat lebih dari 5 gram. Sidang lanjutan penjualan narkoba jenis sabu hasil sitaan dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum menilai jika Teddy Minahasa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Irjen Teddy Minahasa kemudian dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai jika Jenderal Polisi berbintang 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu hasil sitaan dengan berat lebih dari 5 gram. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa merupakan aparat penegak hukum, terlebih menjabat sebagai Kapolda, merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri, terbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui bersalah. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. Meski dituntut hukuman mati, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, tetap bersikukuh jika kliennya tidak bersalah. Menurut Hotman Paris, surat dakwaan seharusnya batal demi hukum karena adanya pelanggaran hukum acara yang serius. Hotman Paris menyebut jika komunikasi terdakwa tentang perintah tarik dan musnahkan tidak pernah ditampilkan atau ditunjukkan kepada saksi selama persidangan berlangsung. Menurut Hotman Paris, pelanggaran hukum acara ini akan menjadi fokus dalam pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kita akan jawab nanti semuanya dalam pledoi. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum, harus diulangi lagi kalau mau. Ya, dan itu nanti itu strategi yang kita terapkan dan jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK. Dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Ketika tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan tidak ditanyakan pada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut. Dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Untuk pledoi dari kuasa hukum, kalau misalnya dari Pak TM sendiri nanti kira-kira apa yang akan menjadi pembelaannya, Pak? Kalau dari kuasa hukum
dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Okay? Yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh, nggak boleh dipenggal-penggal. Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius, dan oleh karenanya kita akan tetap meminta surat dakwaan batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo. Salah seorang pejabat Kominfo yang juga ikut membuat undang-undang ITE sudah memberikan juga surat keterangan tertulis yang nanti akan kita pakai sebagai bukti bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya adalah chattingan yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum, dan oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran hukum yang sangat serius. Ya. Sidang lanjutan perkara ini akan kembali digelar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari tim kuasa hukum. Sebelumnya, dua terdakwa lain dalam perkara ini yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara. Sementara terdakwa Dinda Pujiastuti alias Anita dituntut selama 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.